Terus si Anya kalau nggak salah awal-awal mijit ya Cus. Dia mijit Cus, jadi petugas pijit, apa sih sebutannya? Terapis pijit. Nah, pakai kebaya merah sama ada adegannya sih di sini. Ada pakai kayak kebaya merah sama jarik ya, kain jarik ya. Iya pokoknya iya, kebaya gitu merah lah. Pokoknya kebaya merah lah. Lu bayangin ya, Anya kebaya merah. Link ada di bawah. Nah, ini film ini uniknya juga nih Cus, dari film Gampang Cuan ini. Film ini mungkin sekitar 30% berbahasa Sunda. Tapi tenang aja, tetap ada subtitle dari Lebah Ganteng. Pena Katsuki. Ketika bapaknya meninggal itu, dia nggak ngomong apa-apa tuh. Namanya meninggal kan? Kalau ngomong kan bingung gue. Nah, iya, makanya. Bapaknya nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba pas meninggal ada telepon dari Pak Is. Si Pak Is ini bilang, Sultan, bapak lu punya utang ke Pak Is 300 juta. Nggak kira-kira ninggalinnya bukan ninggalin rumah, ninggalin harta, warisan, ninggalin utang. 300 juta. Almarhum papa hutan, baheula ayah hutang ka Pak Is. 300 juta, Pak Is? Betul, 300 juta. Oh, budar sia, siapa muda. Salam sinema, balik lagi sama gue Edo di Coming Soon. Minggu ini kita bakal ngebahas sebuah film bergenre drama komedi. Jadi setelah kita bahas action, horror, sekarang kita bahas drama komedi nih. Film yang akan kita bahas minggu ini berjudul Gampang Cuan. Gampang cuan. Tahu nggak lu artinya cuan apa? Cuanki? Ya, bakso. Bukan. Cuan tuh duit ya? Duit apa untung sih? Ya kan orang biasa, cari cuan, cari duit, cari untung. Untung sih kayaknya. Cuman nyerempet-nyerempetnya ke duit. Iya pasti duit dong. Iya kan? Kan bisa untung, untung batin. Kalau Ari untung? Ari yang selalu untung. Ari cuan bro. Ari cuan. Dia nggak mau ganti nama ya. Itu bahasa apa sih? Kayaknya bahasa Chinese food. ya kan? Cuan, iya bener. Temennya Ketiwau. Temennya dia kalau cuan tuh sama Cibai. Sama Cibai ya. Nah, oke. Jadi film yang kita bahas minggu ini adalah Gampang Cuan ya. Film ini digarap sama Temata Studios. Nah, yang ngeri dari film Gampang Cuan ini yaitu cast-castnya nih, Cus. Siapa nih? Jadi film Gampang Cuan ini diisi sama deretan artis ternama. Yang pertama ada Vino G. Bastian. Saya langsung raja terakhir. Raja terakhir, Bang Vino. Dia di sini meranin karakternya sebagai Sultan. Yang kedua nih, terbaik nih, kesayangan kita berdua nih, Cus. Wih, siapa tuh? Ya. Ada Anya Geraldine. Waduh. Dengar namanya aja udah becek ya. Gemeter biji gua. Anya kenapa mantep banget ya? Jadi dia mungil-mungil tapi montok gitu, Cus. Nah ini kali pertama nih dia beradu acting sama si Vino. Kayaknya ya. Terus ada lagi pendatang baru nih. Jadi anak bontot, anak ketiga. Namanya Alzi Matters kalau nggak salah ya. Meter. Iya, Matras, Alzi Matras apa Alzi Matters? Matters kayaknya. Alzi aja deh pokoknya. Ya udah itulah. Nah, dia meranin karakternya sebagai si Aji. Terus mah gua ada Anya, bodo amat lah yang lainnya ya. Iya. Begitu udah ada Anya, mantep ya. Lagi pakai kebaya merah ya. Bodoh. Ntar ada. Terus ada juga ibunya nih. Yang Anya kebaya merah. Hah? Ada linknya nggak? Ada Anya kebaya merah. Ada Anya pacaran waktu masih 19 tahun. Apaan? Ada pacaran di Bali. Dulu kan yang dibikin dia terkenal itu. Anjing, kenapa kita jadi bahas gosip? Anya nggak ada niatan bikin kebaya merah apa ya? Ada. Ada ya. Gue jadi ininya lah.
pemain pengganti. Lu mah bentar doang paling. Bisa disekaretin. Lama. Nah, oke baik lagi. Jadi nih Vino, Anya sama si Alzi ini dia adik berkakak, Cus. Kakak beradik tuh. Iya, sama. Nah, otomatis kalau adik berkakak kan punya ibu ya. Nah, ibunya ini namanya Mama Dia. Kok aneh ya? Jadi Mama dia bukan mama kita. kan anak pertama namanya Sultan. Si Anya namanya Bilqis. Yang ketiga namanya Aji. Tapi mamanya Mama Dia. Nama dia sendiri kali ya? Nggak tahu. Kan biasanya nama anak ya kan? Oh iya. Iya kan? Yoi. Nah, si Mama Dia ini diperanin sama Meriam Bellina. Tante. Senior lah ya. Senior. Meriam Bellina itu dia saudara sama Meriam Belanda ya. Oh, Meriam Jagung. Meriam Jagung gitu ya. Yang di Kota Tua ya? Iya. Keberuntungan. Iya. Nah, terus ada juga cast cameo-nya itu kayak si Danang. Dan Darto ya? Danangnya doang. Oh. Danang Darto kan 2 orang. Iya ya. Danang doang ya? Danang apa ya? Suryo Negoro kalau nggak salah namanya. Danang. Nggak ada Danang. Dartonya nih. Ada yang iris tipis sikat miring. Yoi. Nah, itu Danang. Terus ada lagi si Pandu, anak stand up. Terus ada siapa yang tadi kesayangan lo? Mimi Peri. Iya. Ada Mimi Peri. Gua makanya. Kayaknya dia cameo deh di situ dah. Iya, ada Mimi Peri. Ada Kebaya Mimi. merah juga nggak sih? Bodo amat. Mau dia kebaya apa kayak mau dia nggak pakai kebaya juga bodoh. Geli. Nah, film Gampang Cuan ini berkisah tentang keluarga yang tiba-tiba meninggal oleh bapaknya. Oh, sama tulang punggungnya. Tulang punggungnya. Jadi dia punya sebuah rumah yang di depannya kalau nggak salah ada toko. Nah, tiba-tiba bapaknya meninggal. Nah, si anak pertama ini si Sultan, si Vino, itu dia udah ngerantau kan nih, pada tinggal di Sukabumi ya. Ya. Dia pada ngerantau ke Jakarta nih si Sultan sendiri awalnya. Awalnya si Vino dulu ya. Tiba-tiba si Anya, si Bilqis nyusul. Karena dia ngelihat abangnya udah sukses tuh pas video call, bikin konten gitu ya. Kelihatan udah kaya nih abang gue nih. Ikutlah nyusul ke sana, ternyata kontrakan, petak juga ya kan. Nah, ketika bapaknya meninggal itu, dia nggak ngomong apa-apa tuh. Namanya meninggal kan. Kalau ngomong kan bingung juga. Nah, iya, makanya. Bapaknya nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba pas meninggal ada telepon dari Pak Is. Kayaknya dia Payung Teduh nih, vokalisnya Payung Teduh. Pak Is Payung Teduh. Nah, si Pak Is ini bilang, Sultan, bapak lu punya utang ke Pak Is 300 juta. Nggak kira-kira ninggalinnya bukan ninggalin rumah, ninggalin harta, warisan, ninggalin utang. 300 juta. Bingung dong. Ya. Si Sultan masih gabut, kagak ada kerjaan. Si Bilqis juga gimana caranya supaya bisa bayar utang bapaknya nih 300 juta. Kalau nggak dibayar nih utang bapaknya ini, rumahnya mau disegel, mau diambil. Rumah yang di Sukabumi. Iya, rumah yang di Sukabumi. Udah dia pusing tuh. Adenya yang bontot nih si Aji nambah beban lagi. Mereka berdua harus biayain kuliahnya si Aji. Si Aji kuliah. Nah, konflik mumetnya dapat lah ya. Ya, mumet. Ya, mumet kan, udah ada utang, biayain kuliah, biaya hidup gimana. Terus ibunya juga kan harus ngasih kan ke ibunya kan. Nah, udah begitu, mereka akhirnya mencari segala cara buat nyari duit, nyari cuan, makanya dinamain Gampang Cuan. Nah, mereka ini kalau nggak salah si Vino sih, dia ngelamar di suatu company nih, di sebuah perusahaan. Nah, pada satu kesempatan si Sultan akhirnya diterima interview dulu nih, ya kan? Terus si Anya, kalau nggak salah awal-awal mijit ya, Cus. Dia mijit, Cus. Jadi petugas pijit, apa sih sebutannya? Terapis pijit. Nah, pakai kebaya merah sama ada adegannya sih di sini. ada pakai kayak kebaya merah sama jarik ya.
kain jarik ya. Iya pokoknya Iya, kebaya gitu merah lah. tuh. Pokoknya kebaya merah lah. Lu bayangin ya, Anya kebaya merah. Link ada di bawah ya. Iya benar. Jadi kayak yang gitu ya. Ntar kita bikin sebelahan ya. Sama yang pakai topeng itu kan, maksud lu kan? Iya. Iya. Nanti ada adegannya ya? Ada. Diedit ya? Iya, blur. Nah, si Anya jadi terapis, terus si Vino ngelamar kerjaan. Beberapa kali nggak diterima sih. Sampai akhirnya dia bikin tips nih. Jadi ada tips menarik nih dari Vino nih buat lu yang lagi ngelamar kerja, terus nego-nego gajinya gimana nih? Iya. Nah, si Vino ada tips. Jadi kalau lu yang lagi interview, lu jawabnya dulu tuh semaksimal mungkin. Nah, begitu si HRD ada pertanyaan mau salary atau gaji berapa, lu jawab aja samain aja sama bapak. jadi kita nggak nyebutin nominal, enak kan, lebih smooth gitu. Apalagi yang buat fresh graduate nih ya. Nah, baru lulus. Kalau ditanyain mau gaji berapa, tinggal jawab tuh samain aja sama bapak. Iya bener, mantap. Karena kan kita baru lulus. Nah, sedangkan CRD udah 10 tahunan ya kan. Gajinya udah 2 digit. Manajer lagi ya. Iya. Ini fresh graduate minta samain. Nah, kemudian si Sultan ini kalau nggak salah keterima cus. Jadi apa namanya? Parkirin mobil, valet. Kalau nggak salah petugas valet, kalau nggak tukang parkir ya. Soalnya di trailernya tuh agak rancu, petugas valet tapi nggak pakai seragam. Pakai baju putih, Iya, hitam putih. Oh ini magang. Apa sih? Probabilitas. Probation. Probabilitas. Iya. Anjing. Iya, masih karyawan training lah ya. Nah, terus si Anya jadi terapis pijat. Nah, ketika si Anya jadi terapis pijat, ada tawaran menarik nih dari si pelanggannya. Kebetulan pelanggannya itu si Danang. Danang ya. Danang. Nah, si Danang ini punya pekerjaan sebagai manajer golf. Oh iya. Nah, terus si Anya ditawarin bukan untuk kerja, tapi untuk nemenin dia dulu nih awalnya. Si Anya nemenin si Danang ya? Nemenin si Danang buat apa sih, kayak nongkrong sama teman-temannya lah, buat dipamerin lah. Nah, ketika nongkrong itu si Danang flexing lah sama teman-temannya nih, lagi pada pamer-pamer pendapatan dia dari trading cus. Nah, di sini juga nyinggung-nyinggung trading nih. Iya, yang kasus-kasus yang sebelumnya lah ya. Iya, afiliator ya. Iya. Nah, si Danang pamer-pamer tuh, nih gue semalam dapat 5 juta, dapat 10 juta gitu-gitu. Si Anya tertarik dong. Nah, setelah malam itu, si Anya dikasih duit dong, kan dia udah nemenin si Danang tuh malam itu buat jadi partner ya. Iya, Terus si Anya pulang, bilang ke si Vino, "Bang, AA, kan ini dia Sundaan ya." Nah, ini film ini uniknya juga nih cus, dari film Gampang Cuan ini. Film ini mungkin sekitar 30% berbahasa Sunda. Tapi tenang aja, tetap ada subtitle dari Lebah Ganteng. Pen Akatsuki. Nah, lanjut lagi. Ketika habis pulang, habis nemenin si Danang, kemungkinan sih kayaknya si Anya ditawarin mau kerja di golf gak? Di golf gua gak? Kan dia manajer kan si Danang. Nah, dia ngomong ke si Vino, gue tadi nemenin bos gue, dia nunjukin trading gitu, dalam semalam bisa dapat 15 sampai 150 juta ya sebulan bisa dapat sampai 150 juta. Lumayan nih buat cara kita ngelunasin utang bapak, dia bilang gitu kan. Nah, si Vino tertarik, kenalin dong sama bos lu. Akhirnya si Vino sama si Anya kerja lah di golf. Jadi caddy kalau nggak salah dah. Ngambil-ngambilin stick, ngambil-ngambilin bola, nyepir mobil golf. Nah, di kesempatan dia jadi caddy itu dia nemuin di kesempatan jadi caddy golf itu dia nemuin ini cus, ada orang-orang bisnis lah. Ada si Ferry Salim kok lagi main golf, terus dia dengerin, oh bisnis apa nih. Nah, ada adegan lucu juga tuh, si Vino berbahasa Inggris. Waduh, ngomong bahasa Inggris lagi kata dia gitu ya. Terus dia,
I mean, I think. I mean, I think apa? I think. Enggak lah, kocak. Nah, terus dia kalau nggak salah dia minta diajarin trading sama bosnya cus. Si Danang ini. Tapi si Danang nanya lu ada modal berapa? Si Vino bilang nggak. Berapa ya? Nggak ada sih. Udah ngitung-ngitung tapi nggak ada anjing. Oh ditambah lagi nih permasalahan muncul ditagih kontrakan cus, uang kontrakan. 12 juta ya? 12 juta. Ah, emang ya? Iya. Masa nunggak sampai 12 juta? 12 juta kontrakannya 1 tahun apa gimana? Oh gitu. Nah dia sibuk Kan tuh. kontrakan bukan kos-kosan. Oh iya bener. Nah dia sibuk tuh buat bayar ditagih uang kontrakan. Nah terus si apa lagi? Oh ditambah lagi ibunya diundang apa emang mau datang ya ke Jakarta? Nah akhirnya begonya si Vino bukannya jujur, dia malah pura-pura kayak udah sukses di Jakarta sama si Anya. Makanya ada scene kayaknya ibunya nginepin di hotel deh. Apa di rumahnya si Danang gitu dipakai. Di rumah bosnya ya? Iya, rumah bosnya. Terus si Vino pakai setelan tuxedo gitu, pakai jas. Terus si Anya pakai dress, pakai mobil 2 pintu, mobil sport gitu ya kan. Oke, intinya pura-pura kaya lah, udah sukses gitu di Jakarta. Akhirnya ibunya tahu juga lambat laun. Kaget. Akhirnya si Vino ini, tapi kayaknya jadi kaya beneran apa pura-pura kaya just? Kalau dilihat dari trailernya sih ya, emang Random. nggak kedebak sih. Iya ya. Jadi kalau misalnya emang penasaran ya nonton sih emang. Ya. Bingung juga gue ininya. Cuman emang banyak adegan lucu. Ya. Karena dia lebih matokin komedi kali ya. Nah jadinya di trailer itu loh yang di crop-cropnya itu bagian-bagian komedi-komedi aja. Jadi kita nggak bisa nebak alurnya kayak gimana ya kan. Buat lo yang penasaran sama film Gampang Cuan, sama Anya yang pakai kebaya merah. sama Anya yang pakai kebaya merah, lo bisa saksiin langsung di bioskop. Tayang reguler per tanggal 16 November 2023. Jangan lupa subscribe channel Coming Soon, terus juga follow sosial media Coming Soon di @comingsooner. Oh sama jangan lupa komen nih, komen sama share. Yang terutama sih komen sih kayak konteks yang lagi di-upload ya kan. Misalkan episode ini kontekstual lah. Masa kemarin ada yang tiba-tiba komen, "Bang, tolonglah rambut dikondisikan." Ya, rambut gimana? Makanya gue pakai topi nih sekarang nih. Soalnya kemarin rambut gua kayak anak SMP tapi tua gitu, ubanan gitu. Ya tolonglah komen lah. Kalau bisa sama komen film nextnya mau bisa komen, "Bang, next bahas film kartun dong, Bang. Animasi, Bang. Hentai gitu." Hentai 3D, Bang. Gitu. Yang lawan monster, yang Ultraman, Bang. Dukung perfilman Indonesia, bangga film Indonesia. Gua Edo dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sinema.